Oke, baik teman-teman, semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat sahabat tani ya. Nah, oke, jadi baik teman-teman, pada kesempatan kali ini yaitu tepatnya hari Sabtu tanggal 28 Agustus. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kami akan membagikan tips cara mencegah ataupun rahasia mencegah penyakit patek pada buah tanaman cabai. Nah, di mana penyakit patek ini teman-teman ataupun sering juga disebut antranoksa, busuk buah dan lain-lain, ini bisa mengakibatkan kerugian besar buat kita petani ini, di mana gagal panen bisa sampai 90% akibat dari penyakit jamur ini. Nah, inilah dia teman-teman situasi perkembangan CMK Slimnya. Ini cabai lokal Medan. Nah, jadi sebelum kita membahas ke pemakaian fungisida ataupun rahasia mencegah penyakit patek ini, teman-teman, terlebih dahulu kita melihat situasi ataupun perkembangan CMK Slimnya ini. Nah, jadi di mana CMK Slim ini, teman-teman, kemarin tanamnya yaitu tanggal 1 Juni ataupun tepatnya bulan 6. Nah, jadi sekarang tanggal 28 bulan Agustus. Jadi tanaman cabai ini sudah hampir memasuki 3 bulan. Nah, inilah dia situasinya teman-teman. Perkembangan CMK Slimnya. Nah, ini dia bunganya. Nah, dimana kemarin saya mengatasin yaitu gugur bunga, dan setelah saya amati beberapa hari ini teman-teman, gugur bunganya sudah berhenti, dimana sebelumnya saya menggunakan 2 kali aplikasi, yaitu menggunakan kalsium teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini juga teman-teman, kami akan melakukan pembasmian hama ulat. Nah, jadi sekalian mencegah dini penyakit patek dan mengatasi ulat kecil yang ada pada tanaman cabai. Nah, di mana tanaman cabai ini teman-teman sudah mulai ada kelihatan ulat yang kecil. Ini sudah saya bunuh ataupun sudah saya matikan satu, ulatnya masih kecil. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk pencegahan penyakit patek ini ataupun antranoksa ini sahabat tani, yaitu kita sedini mungkin membuat imun ataupun daya tahan tanaman cabai ini, baik itu daun, bunga, buah, agar tidak mudah diserang jamur. Jadi kalau untuk mencegah dini patek ini, kita harus mengurangi pemakaian unsur nitrogen. Nah, pada saat tanaman cabai kita ini memasuki usia generatif, kita sudah bisa mengurangi pemakaian nitrogen. Nah, dimana kalau kita menggunakan nitrogen ini berlebihan, dampaknya tanaman kita ini subur, tetapi dia tidak kuat. Nah, jadi oleh sebab itu pemupukan juga harus berimbang teman-teman ya, baik itu pupuk makro dan pupuk mikro, baik itu melalui kocor dan melalui penyemprotan. Nah, jadi bukan cuman hanya fungisida aja yang mesti kita gunakan, pengaturan pupuk masa generatif itu ataupun masa pembuahan itu sangatlah penting. Oleh sebab itu pemakaian nitrogen ini harus kita kurangin. Nah, dimana kalau tanaman kita itu sudah memasuki masa pembungaan ataupun pembuahan teman-teman, unsur hara yang paling dibutuhkan tanaman ini agar daya tahan tanaman ini kuat ataupun vigor, yaitu fosfat dan kalium, baik itu melalui pengecoran dan melalui penyemprotan. Dan serta juga kita wajib memberikan unsur hara mikro. Nah, di mana kebutuhan unsur hara mikro ini walaupun dia dibutuhkan tanaman relatif kecil, tapi dia sangat membantu untuk mencegah terjadinya penyakit jamur. Nah, jadi penyakit jamur ini memang sangat berbahaya teman-teman, apalagi pada saat musim hujan, di mana kita bisa gagal panen akibat penyakit patek ini.
Dan inilah dia teman-teman, bunganya rame. Nah, teman-teman bisa lihat. Rahasia mencegah penyakit patek ini teman-teman, yaitu pada saat buah cabai kita seperti ini. Nah, seperti ini buah cabai kita sebetulnya kita sudah bisa melakukan ataupun memperkuat imun tanamannya. Mencegah dini penyakit patek teman-teman, baiknya kita aplikasikan fungisida pada saat buah cabai kita masih seperti ini. Nah, seperti ini dia kecil-kecil. Dan memang ini teman-teman sudah terlambat saya melakukan ibaratnya vaksin. Nah, seperti ini dia. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, alangkah baiknya tanaman cabai kita itu pada saat waktu berbuah seukuran ini kita melakukan pemberian fungisida yang ampuh untuk pencegahan. Nah, di mana penyakit patek ini juga memang bisa disembuhkan, tetapi biaya ataupun modal kita itu akan bengkak daripada kita melakukan pencegahan dini ataupun memproteksi dini tanaman cabai untuk mencegah penyakit Anthranoxa ini teman-teman ya. Nah, ini dia CMK slimnya teman-teman. Nah, ini buahnya ramping, panjang. Nah, teman-teman bisa lihat buahnya ini dia bentuk dari CMK slimnya. Nah, jadi yang akan kami basmi ulat teman-teman, nah seperti ini dia. Nah, ulatnya masih ukuran seperti ini kecilnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, jadi kalau untuk ini kami sudah menyediakan insektisidanya. Nah, jadi kami lakukan pencegahan rahasia untuk mencegah terjadinya patek dan mengatasin hama ulat seperti yang ini tadi. Jadi untuk itu ikutin terus videonya, kami akan aplikasi fungisida. Nah, jadi inilah dia teman-teman fungisida yang saya gunakan untuk mencegah dini ataupun memproteksi dini dari serangan penyakit jamur seperti patek. Nah, jadi di mana fungisida ini teman-teman yaitu berfungsi untuk membuat imun tanaman cabai ini kuat. Nah, jadi inilah teman-teman andalan saya kalau untuk mencegah penyakit patek. Nah, oke, jadi baik teman-teman. Nah, jadi dosisnya ini wajib kita ikutin teman-teman ya, yaitu di mana 1,2 gram per liter air. Nah, ini dia takarannya teman-teman, yaitu nah ini yang 20 gram ini teman-teman ya. Ini 20 gram, ini 10 gram. Nah, jadi satu takaran ini banyaknya 20 gram. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kalau untuk insektisidanya teman-teman untuk mengatasi ulat seperti yang saya perlihatkan tadi pada video sebelumnya, saya menggunakan yaitu yang berbahan aktif metomil. Nah, ini yang 40% teman-teman ya. Nah, ini insektisida sistemik racun kontak dan lambung. Nah, di sini dosisnya 1 gram per liter airnya. Oke. Nah, saya beri dia 1,5 sendok.